Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini sudah Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Oh, kita berterima kasih. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, sangat baik. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kidung Agung lanjutan dari kemarin, pasal 6 ayat 1 sampai 13. Indah firman Tuhan. Di situ dikatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasih. Oh amin, kita adalah milik Yesus. Yesus milik kita. Kalau kita milik Yesus, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Sebab kita sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Kematian Kristus untuk menebus dosa kita. Saya sudah katakan di depan waktu hari kemerdekaan, Kristus yang memerdekakan kita. Dan kita mau yakin hidup di dalam keteguhan iman kita. Kita harus teguh, berdiri teguh dan bersatu di dalam kasih Tuhan. Dan kita tidak boleh diperhamba lagi oleh dosa. Sebab kita milik Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, kami akan buku di dalam buku Tabernakel Glory nomor 545. Sekarang ku milik Yesus. Yesus milikku. Sebab kita adalah berharga, dimiliki oleh Yesus, dicinta kita semua, disayang sama Tuhan. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Kita adalah milik Yesus sesuai dengan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sekarang ku milik Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya pola kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku, bagi untuk firman Tuhan. Ampunilah segala dosa salahku Bapa, kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan baca firman-Mu. Tuhan kekasihku, Engkau juru selamat kami. Engkau adalah pusat hidup kami di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mau berbakti kepada Tuhan karena kita adalah kekasih Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Sekali lagi saya baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 supaya kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Kristus, sudah dibeli dengan harga tunai. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita adalah milik Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan yang mulia. Bukan dibeli dengan emas perak, tapi dengan darah Yesus. Dia sudah rela mati guna kita diselamatkan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita bukan milik dari dunia, bukan milik dari iblis, bukan, tapi kita milik Yesus. Dulu kita hamba dosa, akibat manusia jatuh di dalam dosa, dikuasai iblis. Tapi kita sekarang milik Yesus, dikuasai Roh Kudus. Maka dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Janji Tuhan pada waktu Yesus naik ke surga dalam Yohanes pasal 14. Aku minta kepada Bapa, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dan saya bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu, bisa setia sama Tuhan sampai detik ini. Itu karena campur tangan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, hancur kita sudah. Seperti orang fasik, dia menolak Roh Kudus. Banyak orang-orang menolak Yesus, seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Akhirnya dia mati, ya, dia bunuh diri, dia keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu semua, kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Muliakan Allah dengan tubuhmu, biar dipakai Tuhan saudara menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oh, senang saya senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, senantiasa baca Alkitab, saudara ya. Rutin ini menjadi makanan rohani buat kita. Kidung Agung pasal 6 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kamu mencarinya besertamu? Coba ini saudara, kita dicari saudara. Kita kekasih Tuhan. Di antara wanita, kita adalah wanita di gereja Tuhan. Perempuan, wanita itu bayang daripada gereja Tuhan. Kalau kita di dalam Alkitab, kita dilambangkan seorang wanita, perempuan, gadis yang mulia di hadapan Tuhan. Kita dicari sama Tuhan, ya. Sungguh kita berharga sama Tuhan, karena sesuai firman Tuhan tadi, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedang rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bagus. Lihat ini saudara, kekasihku Tuhan Yesus, dia turun ke kebun, turun ke dunia, ya. Dia mengembalakan domba kita semua yang masuk di dalam kerajaan kekal. Dan Tuhan mau supaya kita ada bunga, memetik bunga bagung. Kita harus berbunga, harus berbuah. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita sudah dipilih sama Tuhan supaya kita pergi menghasilkan buah. Buah kita tetap harus kita pergi menghasilkan buah. Dalam Lukas pasal 13 juga kita harus berbuah, saudara. Kalau kita tidak berbuah akan ditebang nanti. Ya, coba nih lihat dalam Lukas. Takut kita sama Tuhan, maka kita dipanggil, dipilih sama Tuhan supaya hidup kita berbuah. Harus kita keluarkan hasil buah-buah, dan Roh Kudus kan menyertai Bapak. Saya mau baca dalam Injil Lukas pasal 13 dikatakan, ya, ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingmu dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah diambil. Kalau tidak berbuah, saudara, harus kita berbuah supaya Tuhan melihat kita keluar bunga. Lihat ini ayat 3 lagi, ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Di tengah bunga bakung kita harus berbunga, saudara. Ya, karena kita dijadikan kekasih Tuhan. Aku punya kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Kita kekasih Tuhan. Kita disayang sama Tuhan. Baca dalam Yesaya 43 ayat 4. Kita berharga di mata Tuhan oleh karena kita disayang. Mari saya mau baca Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Mari kalau Tuhan cinta kita, mari kita mau cinta Tuhan. Kita harus berbunga, berbuah. Seperti dalam Rasul Paulus. Ya, kalau kita harus pilih kata Rasul Paulus,
aku harus berbuah. Ya, lihat ini dalam Filipi, saudara. Filipi pasal 1. Harus, saudara. Kita diciptakan Tuhan supaya kita ini berbuah. Lihat ini. Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Jawab, aku tidak tahu secara daging. Tapi Tuhan pilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Harus berbuah. Ayat 4, cantik engkau manisku seperti kota Tirta, Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panjang. Seperti Yerusalem, Destiepis. Kita harus berharga mata Tuhan dan kita harus menciptakan damai sejahtera, peacemaker. Ya, Yerusalem seperti Yerusalem, Destiopis. Yerusalem artinya Destiopis. Mari kita harus jadi pendamai. Ya, harus kita menjadi berkat di sini. Palingkan matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Rambut bicara kemuliaan. Palingkan matamu daripada, artinya mari kita selalu palingkan mata kita kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Mataku tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Ayat 6, gigimu bagaikan kawan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Sungguh kita sudah keluar dari pembasuhan, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, bahwa kita dulu hidup di dalam kegelapan, kelam dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan sudah basuh kita menjadi baru. Ini menjadikan Kristus ciptaan yang baru. Kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kita sudah ditebus. Sehingga saya katakan bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Bagikan belahan buah di 5 pelismu, di balik telungkup menjadi kita Tuhan mau. Supaya apa? Kita berbuah. Belahan buah, ada buah. Ya, permaisuri ada 60, selir 80. Dan darah tak terbilang banyaknya. Kita terbilang nanti masuk dalam ke surga. Kerinduan dari Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Tapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangannya, bagi melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Kita adalah satu-satunya yang bahagia. Ikut Yesus pribadi-pribadi. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita pribadi yang mulia. Ya, kalau kita baca dalam Matius pasal 5, nanti Tuhan akan pisahkan seorang demi seorang. Ya, ikut Yesus pribadi-pribadi. Suami harus benar di hadapan Tuhan. Istri harus benar di hadapan Tuhan. Seorang gembala, hamba Tuhan, jemaat, semua pribadi-pribadi kita harus benar di hadapan Tuhan. Tampilkan kita berbunga, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Siapakah dia yang muncul laksana fajar Mekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panjang. Amin. Tuhan mau pakai setiap kita bercahaya, bersinar. Seperti dalam Matius pasal 5:16. Supaya Bapakmu dipermuliakan, supaya kamu bercahaya. Mari saya baca. Matius pasal 5:16. Senantiasa ini selalu kaitkan dengan firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat keperbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan ciptakan kita supaya kita menghasilkan buah dan kita berbunga, berbuah, dan kita harus bercahaya. Laksana fajar Mekah, indah bagian bulan purnama. Coba itu, saudara. Supaya kita betul bercahaya, menjadi berkat. Ayat 11. Ke kebun kenariko turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon-pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbuah. Nih, lihat, Tuhan lihat loh. Setiap kehidupan kita dilihat sama Tuhan. Ya, kebun aku turun, Tuhan lihat setiap kita. Di lembah kita didimasi dunia, supaya kita didapati berbunga, berbuah. Ya, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah di garis kolam. Kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa baru senang melihat garis kolam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Kita adalah seperti garis kolam yang begitu indah. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ke Yesus, sebab kita milik Yesus. Kita berbahagia. Saya mau menyanyi lagu ini dua. Ku berbahagia. Kita sangat bahagia karena kita milik Yesus. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, aku teduh. Aku berbahagia
bahagia, amin, haleluya, yakin teguh, amin, haleluya, Yesus abadi, kepunyaanku, Dia kekasih kita, kita kekasih Yesus, aku warisnya, ku ditebus. Mari kita punya ciptaan yang baru, ciptaan baru, Roh Kudus, amin. Kita punya ciptaan yang baru. Aku bernyanyi, amin, haleluya, bahagia, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, memuji Yesus selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Aku bernyanyi, bahagia, amin, haleluya. Aku Yesus, amin, selamanya, amin, haleluya. Kita serahkan hidup kita, aku serahkan, haleluya, diri penuh, amin, haleluya, dalam Tuhanku, haleluya, hatiku teduh, amin, haleluya, sambil menyongsong, haleluya, kembalinya. Mari kita mau kembali kepada Yesus, ku diliputi anugerah Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, amin. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Mari kita datang kepada Yesus. Sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu, kita mau berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Kita kekasih Tuhan, milik dari Yesus. Kita serahkan hidup kita penuh ke dalam tangan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan.